Metode tradisional dan juga metode Hansen gitu ya. Yang tradisional adalah mulai diukur dari ini apa namanya hidung, kemudian ke ujung daun telinga, kemudian dari sini ditarik ke PX. Jadi possessus sipoideus gitu ya. Nah di situ berapa? Di sini setiap NGT itu sudah ada tulisannya angkanya. Jadi kalau di sini boleh saya lihat begitu ya. Dari mulai sini ke sini, kemudian nyambung ke sini. Ketemunya adalah 55. Berarti nanti pada saat selang tersebut dimasukkan, dia harus sampai dengan angka 55. Itu ya. Jadi metode tradisional tadi dari mulai hidung ke ujung daun telinga, kemudian ditarik langsung ke PX. Ya, ketemu 55. Metode yang kedua adalah Hansen, berarti adalah apa tadi? Dia pertengahan antara 50 dengan hasil perhitungan secara tradisional. Jadi begini, pertengahan antara 50 dengan hasil ukur dari tradisional. Berarti kita mau tidak mau harus mengukur dulu secara tradisional. Kalau tadi ketemunya kemudian 55, maka pertengahan antara 50 dan 55 berarti 52 setengah ya. Berarti nanti yang dimasukkan kalau dia menurut Hansen yang dimasukkan adalah sepanjang 52 setengah. Angka bertanya secara terbuka, pasiennya diminta untuk menyebutkan nama gitu ya, biar dia yang menjawab. Ya kecuali kalau dia penurunan kesadaran, maka kita bisa bertanya kepada keluarga. Ya. Kemudian jelaskan tujuan, mau apa gitu ya, mau melakukan tindakan apa, kemudian menjelaskan tujuannya untuk apa begitu ya. Kalau misal untuk kebutuhan nutrisi ya silahkan jelaskan kepada pasien dan keluarga. Waktunya berapa menit begitu ya. Nah, nanti diakhiri mohon kerjasamanya gitu ya, kira-kira ada pertanyaan atau tidak bapak atau ibu gitu ya. Ingat di situ ya untuk orientasi di pasien. Kita langsung masuk ke poin 7 ya. Gunakan APD sesuai bahan prosedur. Periksa kepatenan lubang hidung. Karena kita akan memasang di lubang hidung, sehingga kita periksa dulu apakah ada sumbatan atau tidak. Dengan cara kita coba bisa lihat dengan center gitu ya. Kita cek gitu ya, apakah memang ada polip atau tidak, atau mungkin ada sumbatan atau tidak gitu ya. Kemudian kalau perlu dibersihkan menggunakan kapas dengan NaCl ya. Kalau disediakan steril kapas bisa ya. Gunakan di bagian dalam sini. Tapi ingat prinsipnya ya. Kalau memang kotor sekali bisa dibersihkan begitu ya. Kalau tidak ya, ini kebetulan nggak ada korentang ya, jadi saya memanggilnya harus hati-hati ya. Tapi kalaupun enggak, gimana caranya? Tadi saya bilang teman-teman harus bisa memodifikasi dan ya, supaya tetap skincare. Bisa dibersihkan begitu ya, satu lidi untuk satu lubang. Ya, kemudian kita bisa biarkan juga boleh, tidak apa-apa. Siapkan plasternya gitu ya untuk fiksasi. Belum.
ada pelvic, kemudian kita akan gunting bagian tengahnya, tetapi tidak sampai lepas gitu ya. Hanya sampai segini, ya. Kelihatan yang belakang? Siapkan fiksasi untuk nanti, gitu ya. Kemudian jangan lupa pasiennya diminta untuk dinaikkan ya, kalau tidak bisa naik, istilahnya kita angkat bagian kepala gitu ya, semi folded gitu ya, berarti 45 derajat gitu ya. Kemudian kalau sudah kita siapkan pasang pengalasnya dulu di bawah sini ya. Kemudian tadi MGT-nya karena tadi prinsipnya steril, maka kita bisa masukkan di dalam. Satu lagi jeli untuk pelumas, dimasukkan di kasa. Kenapa? Jadi dia nggak langsung dipepet? Iya, nanti ya. Ini dimasukkan di kasa dulu, nanti kita pakai. Oh ya, satu lagi alat yang masih harus kita siapkan. Squidnya nggak ada ya? Butuh squid 10 cc. Gimana tadi? Ini ya. Ya udahlah. Semua disiapkan karena nanti steril, semua disiapkan dulu alat-alatnya tanpa kita menyentuh apa yang ada di area steril tersebut ya. Kemudian ini juga disposable ya, jadi kita bukanya hati-hati, kemudian tinggal di lotek begitu ya, kemudian dimasukkan ya. Kalau sudah, hari kita akan mulai mengukur NGT-nya. Saya lupa jalannya di depan ya. Kemudian kita akan mulai mengukur. Kita boleh saja langsung sambung dengan squidnya, boleh. Kalau mau nanti itu kan cara mengobservasi apakah sudah masuk ke lambung kan akan memasukkan udara. Sehingga kalaupun mau dimasukkan sekarang juga bukan masukkan, kita ambil segini juga tidak masalah, atau kalau nanti juga tidak masalah. Jadi kita tutup dulu gitu ya. Kemudian gimana caranya supaya dia nggak ngelewer-ngelewer gitu ya. Jadi kita bisa ngelewer-ngelewer ya, perilaku kita supaya kita bisa ini biar enak gitu ya. Kemudian kita ukur. Nah tadi karena steril masuk ke mukosa di saluran pencernaan, sehingga jangan tempelkan itu di kulit pasien. Dia caranya ya kita kita kira-kira gitu ya, supaya bisa
Kalau di situ agak sulit ya. Jadi kita di sini gitu ya. Jadi dari mulai mana tadi? Hidung, Kemudian ke belakang telinga, telinga, ujung daun telinga begitu ya. Kemudian ke PX. sorry, agak susah sedikit ya, tetapi nggak apa-apa, beda lagi. Ya, 55 sesuai dengan tadi. Kalau sudah, berarti ini penandanya adalah 55, kemudian baru kita olesi dengan gel. Ini ada yang namanya sujit lidah atau tong spatel. Ini bisa kita lapisi dengan kasar. Nanti fungsinya adalah membuka ketika nanti kita akan mengecek apakah masuk di lambung atau keluar di mulut atau tidak, gitu ya. Karena seringkali nanti kalau kita cek kadang tidak langsung masuk ke orofaring tetapi keluar. Jadi ininya itu ada di mulut, keluar di mulut. Jadi di sini tuh ada di sini keluar gitu ya, nggak langsung masuk ke orofaring ke esophagus. Ya, kita akan lumasi gitu ya. Berapa di situ? Berapa senti? 10 senti aja kan ya. Ya. Kemudian pasien diminta untuk menelan udah kayak gitu ya, sambil kita anjurkan klien gitu ya. Bapak atau ibu begitu ya, saya akan mulai memasang selang. Nanti ibu saya minta untuk menelan ludah, agak risih sedikit gitu ya, tetapi jangan ditolak gitu ya, istilahnya jangan menolak. Karena kadang-kadang kalau dia nggak kooperatif, dia kemudian batuk-batuk, nyendal nanti. Nyendal itu apa ya? Nggak mau masuk gitu ya, kalau dia nggak kooperatif. Jadi kita masukkan gitu ya, masukkan. Mohon maaf. Sampai pasien diminta nelan ludah, nelan ya ibu, sampai di situ dikatakan sampai di orofaring. Orofaring itu di belakang palatum itu ya. Kemudian kita cek dengan tong spatel, apakah itu tadi masuk nggak ke orofaring atau malah keluar di mulut tadi. Ya, kalau sudah, sambil dia difleksikan, diminta untuk menunduk, kita lanjutkan untuk memasang. Masukkan kembali ya Bu. Sampai tadi berapa? 55. 55. Mana tadi? Masih jauh. Pasiennya diminta fleksi ya, menundukkan sini ya. Ya, sampai 55. Sudah. Nah, untuk memastikan, untuk mengecek apakah dia masuk ke lambung atau tidak, cara yang pertama adalah memasukkan udara. Kita ambil 10 cc begitu ya, kemudian kita ini nggak kita pegang nggak masalah, dia nggak akan modot keluar gitu ya. Kemudian kita akan cek lambung ada di mana? Kiri ya. Kita dorong udaranya. Iya. Nanti kalau kita dorong, kita akan mendengarkan di daerah lambung itu suaranya adalah pluk. Ya. Itu. Cara kedua adalah dengan aspirasi cairan lambung. Jadi kita kalau tadi nggak usah dimasukkan udara, cara yang kedua adalah mengaspirasi, ditarik cairan lambungnya. Nanti kalau keluar ya lendir atau cairan yang berwarna bening atau putih itu berarti sudah masuk ke lambung. Kalau dia darah atau semburat kehitaman berarti sebenarnya sedang ada luka di lambung, ada ulcer gitu ya. Jadi lambungnya sedang luka. Biasa pada pasien-pasien dengan tadi ada sirosis atau mungkin dengan stroke yang ada perdarahan atau lambungnya sedang stres gitu ya. Jadi ada stres ulcer gitu ya. Atau
hijau gitu ya. Kalau sudah, sorry. Nah tadi yang ketiga, cara ngetesnya adalah tadi itu ya, dengan cairan lambung tersebut kita masukkan atau kita teteskan di kertas lakmus atau kertas pH, melihat apakah warnanya gitu ya, berubah warna ke apa. Baru kemudian kita fiksasi. Fiksasi yang utama berada di hidung ya, supaya dia kuat gitu ya. Yang bagian tidak terputus, tidak terbelah kita masukkan di atas, kita tempelkan di atas gitu ya. Kemudian nanti kita silangkan. Tuh ini kepanjangan, maaf ya, nanti disesuaikan saja, ini terlalu panjang. Maaf, panjang. Besok disesuaikan ya, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Ya biar estetik juga, nanti kalau nggak bagus kan nggak rapi gitu ya. Ya betul. Kemudian satunya ya kita ikatkan ke begitu. Kalau mau ada tambahan satu juga boleh. Karena ini di hidung kiri ya, di lubang hidung kiri, boleh kalau mau ditambahkan. Ya, tergantung lubangnya ada di sebelah mana. Kalau dia dipasangnya yang sebelah kanan berarti nempelnya di sini gitu ya. Sudah selesai, kemudian kita rapikan alat-alatnya.